apalagi ada kenet. Ini sih bang ada di kawal, aduh. Nah, ini turun supirnya baju kuning. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan sopir, terlihat sekelompok pemuda yang merupakan bajing loncat mencuri kardus karton dari sebuah truk bak terbuka yang terjebak macet di kawasan Jalan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sopir truk yang mengetahui aksi pencurian tersebut keluar dari kendaraannya, mencoba melarang para pelaku, namun aksi pencurian tetap dilakukan. Aksi bajing loncat ini menyulut kemarahan para sopir pengangkut barang lainnya. Bukan hanya diam-diam, para pelaku beraksi secara terang-terangan. Nggak pernah bang, cuman kan selalu lihat bang. Makan dari supir cuma resah bang. Resah bang ya? Kalau bisa ditangkap lah bang. Harapan abang seperti apa bang? Ya harapan kami ya, kalau ditangkap juga bang lawan-lawan juga. Ya, meresahkan bang ya? Meresahkan. Lawan, nah ini udah ada orang yang ada Para sopir meminta polisi menangkap para pelaku bajing loncat karena sudah sangat meresahkan bagi pengguna jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. 2 orang meninggal dunia, puluhan lainnya hilang tertimbun longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Hingga kini tim SAR masih mencari para korban. Tim Basarnas, TNI Polri dan relawan mencari korban tanah longsor di Desa Cibeing, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tanah longsor menerjang 2 dusun Tarukahan dan dusun Cibuyut. Sebanyak 16 rumah warga tertimbun material longsoran tanah. Dua orang tewas dalam peristiwa ini, sementara puluhan orang lainnya belum ditemukan. Bencana tanah longsor terjadi setelah wilayah Desa Cibeing diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis, prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun. Proses evakuasi korban dihentikan pada tengah malam dan akan dilanjutkan pada hari ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sebuah kapal yang bersandar di dermaga di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Sementara diduga korsleting mesin genset, sebuah gudang spare part hangus terbakar di Bandar Lampung. Kobaran api dan asap hitam mengepul dari sebuah kapal pukateri di dermaga B2, kawasan Gabion, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan Pemko Medan dikerahkan ke lokasi. Banyaknya bahan di sekitar kapal menyulitkan pemadaman. Kebakaran menghanguskan hampir seluruh bagian kapal. Kebakaran berawal saat kapal pukateri baru bersandar di dermaga. Ketika membongkar tangkapan ikan, tiba-tiba muncul percikan api dari dalam kamar mesin. Api berhasil dipadamkan 5 jam kemudian. Asal api dari mana Pak? Api kamar mesin, terus berkobar terus, rame. Ada korban jiwa Pak? Enggak ada. Ini gudang apa Pak namanya? Gudang B2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun pemilik kapal diperkirakan alami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Datang bilang datang nanti dari telepon ya. Sudah saya telepon. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap bangunan 3 lantai di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Rekan warga bersautan saat lidah api semakin menjilat atap dan dinding toko spare part motor ini. Dalam hitungan detik, api kian membesar dipicu oleh tumpahan oli dan material spare part yang mudah terbakar. Selain toko, 1 unit mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir turut hangus terbakar. Diduga sumber api berasal dari korsleting mesin genset yang sedang menyala sebelum merambat cepat ke seluruh ruangan.
20 unit mobil pemadam dan 83 personil diterjunkan memadamkan api. Dari sini kan tadi mati lampu di genset, sekitar sejam dari genset ke hidup, tahu api gede. Jam berapa Bang? Kita Jam 2:30 tadi. kita di mana Bang Poli? Posisi genset di depan sini, Abang lagi di dalam yang di gudang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bandar Lampung, Andres Avandianyus melaporkan. MYM residivis kasus penggelapan mobil ini ditangkap tim Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara di kawasan Penjagalan, Jakarta Utara setelah merampas sepeda motor dan telepon genggam milik seorang pengojek online. Kepada korban, pelaku mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Tambora sambil menunjukkan kartu identitas polisi palsu dan senjata airsoft gun, dan ditemukan juga alat hisap sabu. Pelaku MY meminta korban diantar ke kawasan Kalijodo, Jakarta Barat dengan alasan akan menangkap tersangka curanmor. Modus polisi gadungan ini sudah dilakukan pelaku kepada 4 korbannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku mengaku menggunakan uang rampasannya untuk kebutuhan ekonomi dan membeli narkoba. Tersangka yang menghentikan kendaraan, dalam hal ini adalah ojek online, yang kemudian diminta dimanfaatkan ke kolong Kalijodo. Barang bukti sepeda motor rampasan pelaku telah dikembalikan polisi kepada korban, sementara 1 pucuk senjata airsoft gun, kartu identitas palsu dan alat hisap sabu disita dari tangan pelaku. Pelaku juga dijerat pasal 378 ancaman hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Protes penyegelan dan kenaikan tarif sewa pedagang obat di Pasar Pramuka Jakarta tutup massal. Sementara itu di Tangerang, sebuah toko kosmetik digerebek warga karena diduga menjual obat terlarang. Suasana di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mendadak riuh Kamis siang. Pedagang yang semula melayani pembeli serentak menutup kiosnya. Aksi boikot berdagang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan penyegelan puluhan kios pedagang oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang obat-obatan dan alat kesehatan memprotes penetapan harga sewa kios selama 20 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Ketegangan pun sempat terjadi saat petugas Pasar Jaya menyegel dan menggembok salah satu kios pedagang. Para pedagang sebenarnya tidak mempersoalkan revitalisasi Pasar Pramuka, namun mereka ingin mendapatkan harga yang pantas dengan skema pembayaran yang tidak memberatkan. Kos operasional kami, sewa, bayar karyawan, kebersihan, dan lain sebagainya tidak masuk akal. Harga yang paling mungkin buat pedagang per bulan itu adalah 2,5 juta maksimal per bulan. Bukan hanya di Pasar Pramuka, karena atas setiap ketentuan ataupun pelanggaran yang tidak dilaksanakan oleh pedagang, maka kita akan berikan loyal tersebut. Untuk hari ini dari 401. Penyegelan kios pedagang di Pasar Pramuka dilakukan Perumda Pasar Jaya bertujuan menertibkan mafia yang memiliki kios dan menyewakan kembali kepada pedagang lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Inilah video amatir saat sejumlah warga membuka secara paksa sebuah toko kosmetik di Jalan Haji Sarman, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Bukan tanpa sebab, para warga ini geram lantaran toko kosmetik yang selama ini ada diduga hanyalah kedok yang ternyata menjual obat-obatan terlarang. Warga pun menemukan ratusan obat-obatan terlarang dari berbagai merek dan jenis. Meski begitu, sang pemilik berhasil melarikan diri. Warga mengaku resah karena ada sejumlah remaja yang berperilaku menyimpang usai membeli obat-obatan terlarang di toko kosmetik tersebut. Satu lokasi penjualan obat terlarang berkedok obat-obat semacam kayak parfum dan lain sebagainya. Ini cuma kedok aja itu. Tapi ternyata ada di dalamnya obat-obat yang dilarang. Warga meminta polisi untuk aktif melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap toko-toko yang disinyalir masih menjual obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. 2 mobil mewah dan 25 sepeda bermerek disita penyidik KPK dari rumah salah satu tersangka korupsi yang ditangkap bersama dengan Bupati dan Sekda Ponorogo, Jawa Timur.
Penyidik KPK menyita 2 unit mobil mewah dari rumah Yunus Mahatma, Direktur Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo di Jalan Sumatera nomor 17 Kota Madiun. Selain itu, penyidik KPK juga mengamankan 25 sepeda bermerek dari rumah mewah tersebut. Barang bukti itu kemudian dibawa ke Mapolres Madiun Kota. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah rumah Yunus Mahatma untuk mencari dokumen terkait kasus suap promosi jabatan yang berkenaan dengan proyek pembangunan di Rumah Sakit Dr. Harjono. Yunus Mahatma merupakan satu dari 3 tersangka OTT KPK bersama Bupati dan Sekda Ponorogo pada pekan lalu. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, News melaporkan.